Lovers, mari kita memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Aliudin. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu. Hari ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara kekasih dalam Kristus, ini bagaimana Tuhan betul-betul menyertai Yusuf. Di pasal ini ada 4 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tadi kita sudah membaca 2 kali dikatakan di ayatnya yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat yang ketiga dikatakan lagi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dia selalu disertai Tuhan. Ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23 dikatakan, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lihat saudara kekasih dalam Kristus, Yusuf ini orang yang tulus hati. Dia sangat tulus hati. Dia tidak melakukan yang tidak
tidak benar, yang salah. Dia tetap setia dan dia tetap teguh imannya. Waktu dia diperhadapkan oleh istri Potifar, dia akan diganggu. Lihat, dia orang yang tulus hati, dia tetap teguh, dia mempertahankan dirinya. Akhirnya Tuhan membela seorang Yusuf ini. Apa yang terjadi? Dia difitnah, lihat, dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi lihat, Tuhan menyertai Yusuf, dia mewakili kepala penjara, lihat. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sampai seterusnya Tuhan terus menyertai Yusuf. Di penjara dia disertai, ya. Betul-betul Tuhan menyertai Yusuf dari segala aspek kehidupannya, tertekan, ya. Dia dalam masalah, dia dibully, difitnah, dia dipenjara. Dan dia dilupakan, 2 tahun lamanya dia dilupakan oleh juru minum, ya, dan juru roti waktu mereka berbincang lewat perihal mimpi. Lihat, sepertinya bertubi-tubi masalah persoalan yang dialami oleh Yusuf itu. Tetapi lihat, Allah menyertai, Tuhan menyertai Yusuf. Karena dia tulus hati, dia tetap teguh dan dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tetap teguh, dia bertahan sampai akhirnya Tuhan membela seorang Yusuf luar biasa. Menggenapi, menjawab mimpi yang dia katakan kepada sanak famili, keluarga, bahkan orang tuanya. Mereka sujud menyembah. Dan orang tuanya menegurnya dan mimpi itu diutarakan. Itulah ketulusan hati seorang Yusuf. Dia ceritakan dengan polosnya, dengan penuh keyakinan. Apa yang terjadi keluarga saudara-saudaranya, dia cemburu. Mereka sangat-sangat cemburu sehingga mereka melakukan hal-hal yang sangat negatif, ingin membunuh seorang Yusuf. Yusuf mengetahui cerita itu, makanya banyak diceritakan di dalam Alkitab ini. Entah kenapa juga kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, kisah tentang Yusuf. Saya mendengar ini, cerita ini, saya terharu. Bagaimana seorang Yusuf tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kesalahan, dan dia tidak dendam, ya. Bertubi-tubi dialami kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, itu Tuhan ubah menjadi kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Sepertinya berhasil semua yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, tetapi Tuhan ubah menjadi kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Contoh yang cukup handal tentunya tidak tertandingi bagaimana Yesus difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dirajam, disalib, ditombak. Itu salib melambangkan kejahatan yang sangat cukup luar biasa. Alat pencabut nyawa kematian yang cukup luar biasa. Tuhan ubah menjadi alat kehidupan kekal dan abadi. Tuhan ubah semuanya. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan juga menyertai siapapun kita yang hadir hari ini. Terkadang kita berpikir, ya, menurut pikiran-pikiran kita, ya, percayalah hari ini janganlah engkau berpikir negatif. Percayalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Pasti Tuhan menolong. Tuhan menyertai karena dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Tuhan terus menyertai dalam segala aspek kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, terlebih-lebih di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Pastilah Tuhan Allah Immanuel itu Allah yang menyertai. Ini yang dialami oleh Yusuf, sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan dialami oleh Yusuf, tapi dia tetap bertahan dan dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat dosa. Dia tetap teguh, dia tetap bertahan, dia tetap komitmen. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, marilah kita terus jalani hidup ini bersama dengan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dan terus-menerus menyertai dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap percaya
Engkau selalu ada dalam pikiran kami, hati perasaan kami, jiwa kami, di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, Engkaulah Allah Immanuel. Kami terus bersandar, kami terus memohon, kami terus berpengharapan kepada Engkau Yesus Tuhan Allah Immanuel itu. Terima kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.